Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama saya Bapak Wedi Ahmad Fauzi. Pertemuan ke-1 yaitu tentang bab 1 Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita akan mempelajari tentang ini. Kurang lebih kita akan pelajari bab 1 ini selama 5 pekan, jadi 5 kali pertemuan. Sebelum masuk kepada materi, mari kita berdoa bersama-sama. Kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Selanjutnya melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat karya berupa peta konsep definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dan simple mind lain. Ini ada infografis nih. Yaitu silakan kalian amati gambar berikut ini. Nah, silakan diamati gambarnya. Jadi pertama kita akan belajar yaitu membaca Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl dan mengartikan, dan selanjutnya kita menerapkan hukum bacaannya, bacaan khusus isi alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, dan setelah itu kita hafalkan Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl ini. Selain dari itu kita juga akan memahami isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. Setelah itu memahami posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari semua itu mendapatkan hikmah, yaitu perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 60. Nah, selanjutnya mari kita bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya
Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasannya. Seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya pula hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Setelah kalian tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Allah berfirman, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab," yaitu kitab Al-Quran ini, "melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Quran Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 64. Nah, untuk memperdalam materi pada bab ini, kalian dapat dibantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini. Pertama, definisi Al-Quran. Yang kedua, definisi hadis. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang keempat, kandungan Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang kelima, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Itulah selanjutnya thalabul al-ilm. Nah, mari kita baca bersama-sama Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Yang kedua, Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahul azim.
Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 64. Selanjutnya menerapkan bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Pertama, alif lam syamsiyah. Pengertiannya, alif lam syamsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara alif lam. Huruf alif lam syamsiyah terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ta, kedua sa, ketiga dal, keempat zal, kelima ro, keenam zai, 7 sin, 8 shin, 9 shad, 10 dod, 11 bo, 12 zo, 13 pa, 13 lam, dan 14 nun. Nah, contoh dari alif lam syamsiyah yang pertama ada ini lafaz Ar-Rahman. Nah, ini ada alif lam diikuti huruf ro begitu. Jadi langsung bacanya, tidak Al-Rahman tetapi Ar-Rahman. Contoh yang kedua, As-Sama. Alif lam diikuti huruf sin. Dan contoh yang ketiga, An-Na'im. Alif lam diikuti huruf nun. Selanjutnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam. Alif lam qamariyah berbeda dengan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah ini dibaca jelas atau idhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari 14 sama hurufnya, yaitu yang pertama hamzah, yang kedua ba, yang ketiga ghin, keempat ha, kelima jim, keenam kaf, ketujuh wawu, ke-8 kha, 9 fa, 10 ain, 11 qaf, 12 ya, 13 mim, 14 ha. Ini huruf-huruf alif lam qamariyah, di mana ada alif lam harus dibaca jelas. Nah, ini contohnya nih. Seperti lafaz Alhamdulillah. Nah, ini ada alif lam diikuti huruf ha gitu. Dibaca jelas nih alif lamnya. Alhamdulillah. Contoh yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Dibaca begitu dibacanya. Alif lam diikuti huruf mim. Ini dua contoh alif lam qamariyah. Jadi alif lam qamariyah itu alif lamnya dibaca harus jelas. Nah, pada Quran surat An-Nisa yang tadi itu ayat 59 terdapat kalimat yang mengandung bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Contohnya adalah yang pertama di sana ada pada lafal Ar-Rasul. Nah, itu terdapat alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya yaitu ro. Nah, yang kedua pada pelafalan al-yaum. Al-yaum terdapat alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya yaitu ya. Nah, pada Quran surat An-Nahl ayat 64 terdapat kalimat yang mengandung bacaan alif lam qamariyah pula, seperti pada lafal Al-Kitab. Nah, karena alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya yaitu ba. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.